Anda kembali dalam Nusantara Malam. Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Johannes Tanak, terpilih menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menggantikan Lili Pintauli Siregar. Johannes memperoleh 38 suara berdasarkan hasil pemungutan suara usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI. Terpilihnya Johannes diharapkan memperkuat institusi KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Beginilah suasana uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan Komisi 3 DPR RI dalam pemilihan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi pengganti Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Fit and proper test itu dilakukan terhadap dua calon usulan Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Direktur Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Johannes Tanak, beserta Auditor Badan Pemeriksa Keuangan, Inyo Manwara. Setelah melakukan fit and proper test kepada dua calon pimpinan KPK, anggota Komisi 3 DPR kemudian melakukan pengambilan keputusan dengan cara voting. Berdasarkan perhitungan hasil voting dari 53 suara, Inyo Manwara mendapatkan 14 suara dan Johannes Tanak memperoleh 38 suara. Anggota Komisi 3 DPR, Trimetia Panjaitan berharap terpilihnya Johannes Tanak menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berlatar belakang jaksa, Johannes Tanak dianggap bisa bersinergi dengan Ketua KPK, Firly Bahuri, yang berlatar belakang polisi. Dua institusi itu diketahui merupakan tulang punggung dalam melakukan penyelesaian hukum berbagai perkara yang ditangani oleh lembaga anti rasuah tersebut. Ya, Komisi 3, rapat internal kemarin memutuskan bahwa hari ini kita melakukan fit and proper pengganti Ibu Lili Pintauli dari pemungutan suara secara tertutup tadi. Ya, sama-sama kita ketahui Pak Johannes memperoleh 38 suara, Pak Wara memperoleh 14 suara, 1 abstain. Dan itulah yang akan disampaikan oleh Komisi 3 dalam paripurna. Selanjutnya pimpinan DPR mengirim kepada Presiden Jokowi melantik pergantian antar waktu. Kalau saya melihat suasananya tadi, ya dari kemarin terus tadi, sepertinya itu. Karena di KPK ini memang dalam pandangan kami paling ideal kalau ada polisi dan jaksanya. Dan polisi sudah ada Pak Firly, ya mudah-mudahan Pak Johannes sekarang juga di sini sebagai seseorang yang berlatar belakang jaksa sudah tepat menghubungi apil karena di KPK sama juga sebagai sebuah institusi hukum dia melakukan penyidikan dan penuntutan. Mudah-mudahan dengan adanya unsur dari kejaksaan lebih memperkuat KPK. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Lili Pintauli mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo. Pengunduran diri itu disinyalir karena Lili diduga beberapa kali melanggar etik sebagai pimpinan KPK. Selain menerima gratifikasi dari perusahaan BUMN, Lili juga terbukti melakukan pelanggaran etika karena berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Syahrial, dalam kasus lelang jabatan yang ditangani KPK. Atas pelanggaran itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan memotong gaji Lili sebesar 40% selama 12 bulan. Dari Jakarta, Tio Malau, Nusantara TV melaporkan.